Untuk pertanyaan nomor 11 yang ditanyakan adalah banjir merupakan fenomena yang timbul karena faktor antropogenik atau dari faktor manusia sama hidrometeorologi, berarti aktivitas air dan cuaca. Nah, sehingga di sini pernyataan pertama, oke, kita identifikasi dulu. Untuk antropogenik itu aktivitas manusia yang dapat menimbulkan banjir. Itu apa? Yang pertama adalah penebangan hutan, kemudian membuang sampah di sungai. Nah, ini adalah kegiatan manusia yang menghasilkan banjir atau yang menambahi banjir. Kemudian yang sebabnya nomor 2, tingginya persentase lahan terbangun dan peningkatan jumlah hujan menghambat. Nah, di sini kata menghambat ini kita ingkari. Kenapa? Harusnya ini adalah mempercepat atau menambah. Menambah apa? Tingginya limpasan permukaan. Lahan terbangun berarti di sini menandakan bahwa resapannya kurang. Kemudian peningkatan jumlah hujan ini berarti bertambah curah hujannya, sehingga yang terjadi adalah dipercepat. Nah, jadi jawabannya untuk pernyataannya benar, sebabnya ini salah. Berarti apa? Berarti C. Kemudian untuk yang nomor 12, yang ditanyakan untuk nomor 12 ini adalah permukaan bumi tersusun atas relief yang berbeda-beda, namun pengukuran tinggi tempat menggunakan tinggi nol yang sama, yaitu apa? Permukaan laut, makanya ukurannya adalah mdpl. Panjangannya apa? Meter dari permukaan laut. Oke, berarti pernyataannya benar. Kemudian sebabnya permukaan air laut relatif tetap di berbagai dan relatif sama di berbagai tempat, itu relatif tetap dan relatif sama membentuk permukaan bumi yang bulat. Permukaan bumi itu bundar atau bulat? Bulat. Kita menganggap bulat. Bumi itu bulat. Berarti ini juga jawabannya adalah C karena sebabnya salah ya. Oke, untuk yang nomor 12 jawabannya C. Kemudian kita lanjutkan nomor 13. Indonesia memiliki iklim tropis laut muson. Oke. Harusnya ada koma ya, tropis, laut sama muson. Iklim tropis berarti akibat letak lintang, iklim laut karena kepulauan. Kalau iklim muson karena berada di dua benua dan dua samudra. Pernyataannya ini benar. Sebabnya, untuk yang sebabnya, karena Indonesia terletak di kawasan lintang yang rendah, terbentuk kepulauan dan diapit oleh dua benua dan dua samudra pastinya. Berarti ini jawabannya adalah A karena pernyataannya benar, sebabnya juga benar. Oke, untuk yang nomor 13A
Sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor Yuk kita lanjutkan lagi nomor 15. Angin muson barat. Anginnya adalah angin muson barat menyebabkan terjadinya musim kemarau di Indonesia. Kalau muson barat, kita membahas muson barat ini berarti anginnya dari Asia. Kalau anginnya Asia berarti di Indonesia adalah menghasilkan hujan. Kalau musonnya adalah muson timur, berarti di sini dari Australia ini menghasilkan musim kemarau. Berarti untuk pernyataan yang pertama nomor 14 ini salah. Harusnya musimnya menghasilkan adalah musim hujan. Karena di sini musonnya adalah muson barat, berarti dari Asiatis. Kemudian kita lanjutkan, sebelum sampai ke Indonesia, angin muson barat melewati daerah yang miskin uap air. Nah, faktanya tidak. Nah, berarti di sini juga salah, jawabannya adalah E. Oke, untuk nomor 14 jawabannya E. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 15. Yang nomor 15, lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak membentuk subduksi atau zona tabrakan yang menghasilkan sesar. Oke, sesar itu di mana sih? Sesar itu apa? Sesar itu nama lainnya adalah patahan, di mana tempatnya berarti identik di daerah daratan. Ini berada di daerah daratan ya. Oke, berarti pernyataannya salah atau benar? Pernyataannya ini salah. Kalau zona subduksi udah ada yang namanya tadi zona subduksi, kita nggak menemukan patahan. Nah, kita menemukannya itu adalah palung. Berarti pernyataan nomor 15 itu salah. Sebabnya lempeng Indonesia, Indo-Australia dan Pasifik, Indo-Australia dan Pasifik yang bertubrukan menghasilkan rangkaian gunung yang api di Sulawesi dan utara Papua. Letaknya di Sulawesi dan utara Papua. Oke, ini pernyataan Papua. Oke, ini pernyataannya benar sehingga jawabannya adalah D. Nah, kok bisa? Nah, Indo-Australia, kalau kita lihat di map, Sulawesi itu kan pertemuan 3 lempeng. Oke. Nah, kira-kira Australianya di sini, Sulawesinya di sini, pertigaan ini. Di sini ini Eurasia, di sini Indo-Australia, di sini Pasifik. Di Sulawesi ke tengah, kemudian di Halmahera, kemudian ke timur Pulau Papua, sehingga pernyataannya benar. Kemudian untuk yang nomor 16, oke, kita lanjutkan nomor 16 ya. Nomor 16 pertanyaannya adalah, suatu letusan gunung api bisa bersifat sangat eksplosif atau ledakan, atau hanya efusif lelehan. Leleh ini meledak. Disebabkan oleh apa? Ingat materi litosfer 2 ya, bab vulkanisme. Sebabnya yang pertama ini karena tekanan gas, kekentalan magma, atau vikositas lavanya atau vikositas magma. Kemudian ada luas dapur magma. Kemudian yang terakhir adalah
kedalaman dapur magma. Nah, 4 hal ini kira-kira identifikasi apa aja kandungan gas. Oke, pernyataan satu benar. Vikositas atau kekentalan magma benar. Mudah tidaknya terlepas ke atmosfer. Mudah tidaknya gas terlepas ke atmosfer berarti bisa dipengaruhi oleh 2 hal, viscositas dan kandungan gas. Untuk kedalaman batolit, lakolit itu tidak berpengaruh. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada pembahasan nomor 17. Yang dibahas adalah daratan aluvial sangat potensi. Untuk apa sih? Selalu saya ingatkan, dataran aluvial itu yang pertama untuk pertanian, baru untuk pemukiman. Karena yang pertama dia morfologinya itu datar, tersusun oleh tanah aluvial yang subur. Karena apa? Meskipun tanah aluvial itu tidak punya, di sini tanah aluvial itu tidak punya batuan asal yang langsung berhubungan dengan tanah, tetapi tanah aluvial ini subur. Karena apa? Karena simpanan airnya, air permukaan yang banyak. Nah, air permukaan ini yang membentuk tanahnya menjadi subur. Kemudian ketersediaan air permukaan yang melimpah ya untuk permukiman atau pertanian. Contohnya saya sering mencontohkan daerah mana sih? Daerah Piungan. Nah, daerah Piungan itu antara Kali Opak dengan Kali Kerasaan di tengah-tengahnya. Nah, makanya dia subur. Makanya di situ tanahnya aluvial. Air tanahnya rata-rata itu cuma 1 meter sudah ada air tanahnya. Berarti potensi ketika musim kemarau para petani membuat sumurnya itu untuk mengairi tanah itu sendiri. Karena meskipun ada tersier kan pengairan kan tidak maksimal. Kemudian adanya aquifer yang potensial. Nah, aquifer itu potensial karena dangkal itu tadi. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya kita membahas nomor 18. Kalimantan, Sulawesi ya, dan Maluku merupakan jalur deretan pegunungan. Oke, Kalimantannya coret ya, nggak ada jalur pegunungan. Kalimantan tuh nggak ada jalur pegunungan, kita coret. Ini Sulawesi dan Maluku. Nah, deretan pegunungan berarti di sini adalah yang Pasifik untuk yang Sulawesi. Kemudian di sini Maluku berarti juga Pasifik, sama Asianya timur. Jawabannya adalah yang B. Mediterania enggak, karena Nusa Tenggara. Jadi untuk yang nomor 18 itu adalah yang BB. Oke, kemudian kita bahas untuk yang selanjutnya itu nomor 19. Daerah dengan lereng kemiringan lerengnya itu antara 25 sampai 45%, ketinggiannya itu di atas 1000 mdpl, dikenal dengan sebutan wilayah. Yang pertama pasti yang masuk adalah dataran tinggi. Kalau dataran aluvial ini tidak ya, kalau dataran aluvial kan relatif landai. Nah, sama gunung api. Nah, ini harusnya masuk ya, pegunungan. Jadi kalau kayak gini kita bisa menjawabnya adalah yang B. Kemudian untuk yang nomor terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi lahan kritis adalah, lahan kritis itu berarti disebabkan oleh erosi dan tanah longsor. Oh ya, udah ada tanah longsor masuk, pencucian tanah masuk, erosi, berarti jawabannya yang A ya. Lahan kritis itu cirinya apa sih? Dibahas sedikit lah. Lahan kritis cirinya yang pertama, dia punya vegetasi yang kurang dari
25%. Kemiringan lerengnya itu berarti di sini lebih dari 45 derajat. Nah, ini salah satu cirinya dari lahan kritis. Oke, sekian pembahasan untuk yang diskusi Geo 9 ya. Terima kasih. Jangan lupa di rumah aja.